Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Anda, bagaimanakah sebuah kuesioner yang baik itu? Ya, kali ini kita akan membahas materi tentang desain kuesioner. Dalam pembuatan kuesioner, perhatikan beberapa langkah pokok yang harus Anda lakukan. Pertama, tentukan informasi atau variabel utama yang akan digunakan di dalam penelitian. Misalnya, Anda ingin meneliti tentang kepuasan pelayanan. Nah, maka selanjutnya jabarkan dalam sub-sub variabel. Apa saja sub-sub dari kepuasan pelayanan itu? Nah, Anda ingat kan? Ada 5 dimensi kepuasan. Apa saja itu? Misalnya yang tangible, kemudian apalagi assurance gitu ya, dan lain-lain. Silahkan lihat referensi apa saja yang tergolong dalam 5 dimensi kepuasan pelayanan misalnya. Nah, setelah itu jabarkan ke dalam indikator-indikator gitu. Jadi ini langkah pertama, ini kedua, kemudian ketiga, jabarkan dalam indikator-indikator. Misalnya tangible, indikatornya itu apa saja? Tersedianya misalnya kotak sampah, misal tersedianya kotak pengaduan pelayanan, misalnya tersedianya ruang tunggu, misalnya tergantung Anda ingin meneliti kepuasan pelayanan apa. Kemudian assurance, apa kira-kira yang menjadi indikatornya? Jaminan apa kira-kira gitu. Nah, karena itulah Anda perlu berpikir menggali terhadap kasus yang ingin diteliti juga berdasarkan pada referensi-referensi sebelumnya. Referensi itu bisa teori, bisa juga penelitian-penelitian terdahulu. Kemudian, setelah mendapatkan indikator-indikator, langkah selanjutnya adalah menjabarkan dalam sub-sub indikator. Jika memang masih memungkinkan untuk di breakdown lagi menjadi lebih rinci. Nah, setelah selesai Anda merumuskan sub-sub indikator, lalu tuangkan dalam butir-butir pertanyaan kuesioner. Selanjutnya, Anda juga harus memperhatikan komponen inti di dalam kuesioner. Pertama, adanya subjek yang melakukan survei. Siapa itu? Bisa individu atau mungkin lembaga, seperti itu. Kemudian, adanya ajakan atau permohonan dari preset kepada responden untuk mengisi kuesioner secara aktif dan objektif ya. Jadi ini tentu saja jika kuesioner diberikan kepada responden untuk mengisi kuesioner itu. Misalnya setelah memperkenalkan diri bahwa ini saya mahasiswa yang melakukan tugas akhir, ingin melakukan penelitian tentang ini gitu. Lalu disampaikan ajakan itu, mohon berkenan untuk mengisi kuesioner ini bla 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 bla. Kemudian adanya petunjuk pengisian kuesioner. Jadi setiap segmen pertanyaan itu ada petunjuk pengisiannya supaya tidak keliru. Kemudian adanya pertanyaan atau pernyataan beserta tempat mengisi jawaban. Nah, ini pasti ini intinya ya. Misalnya Anda sudah menyelesaikan 3 buah di atasnya tapi tidak ada pertanyaannya, maka ini tidak jadi kuesioner. Nah, selanjutnya, apa sih kriteria instrumen yang baik? Pertama, instrumen yang baik itu harus memenuhi kriteria validitas. Jadi harus valid gitu ya, harus valid. Apa itu validitas? Yaitu pertanyaan di dalam kuesioner itu mampu mengukur apa yang ingin diukur. Misalnya Anda tadi ingin mengukur tentang persepsi masyarakat terhadap PSBB di masa pandemi. Nah, lalu pertanyaan yang dirumuskan harus mengukur apa yang menjadi persepsi masyarakat itu baru dia dikatakan valid. Nah, bagaimana kriterianya? Nanti ada alat uji untuk menguji validitas kuesioner ya. Kemudian yang kedua adalah reliabilitas. Nah, instrumen yang baik itu harus memenuhi reliabilitas, yaitu hasil pengukuran yang dilakukan
menggunakan instrumen tersebut itu akan konsisten apabila dilakukan pengulangan. Selanjutnya, sensitivitas. Maksudnya adalah instrumen tersebut mampu membedakan terhadap variasi karakteristik. Adanya variasi karakteristik yang diukur. Kemudian yang keempat, objektivitas. Nah, ini bebas dari pendapat dan penilaian subjektif. Jadi tidak mengarahkan kepada pendapat atau penilaian kita. Kemudian yang kelima adalah visibilitas, yaitu memungkinkan digunakan pada berbagai kondisi atau keterbatasan yang ada. Jadi nggak kaku gitu kuesionernya. Selanjutnya adalah tahap pengembangan kuesioner. Pertama, rinci informasi apa saja yang akan dikumpulkan. Nah, terjemahkan kebutuhan data ke dalam bentuk pertanyaan. Misalnya dalam penelitian Anda ingin diperoleh informasi mengenai jenis kelamin responden, tingkat pendidikannya, daerah tempat tinggalnya misalnya, kemudian banyaknya anak dalam satu keluarga, misalnya pendapatan gitu. Nah, maka data-data terkait dengan peubah-peubah tersebut diterjemahkan ke dalam pertanyaan atau pernyataan di dalam kuesioner itu. Selanjutnya, periksa bentuk pertanyaan, bahasa, dan relevansinya dengan tujuan penelitian. Apakah sudah pas atau belum? Kemudian tentukan urutan pertanyaannya. Jadi pertanyaan itu perlu berurut supaya supaya sistematis, kemudian orang itu menjawabnya juga mudah gitu ketika pertanyaannya terurut. Jangan sampai yang seharusnya ditanyakan di depan malah ditanyakan di belakang. Kemudian layout kuesioner ya. Nah, upayakan tampilannya menjadi menarik, efisien, dan tersedia tempat menjawab yang memadai. Apakah respondennya harus melingkari, kemudian harus memberikan checklist, atau menuliskan sesuatu. Nah, itu tempatnya harus cukup. Langkah berikutnya, apabila kuesioner telah selesai dibuat, sudah di layout dengan baik, maka lakukan uji coba kuesioner. Apabila belum memenuhi kriteria instrumen yang baik, maka bisa saja dilakukan perbaikan-perbaikan jika memang diperlukan. Seperti itu. Mungkin pertanyaannya yang perlu direvisi, pemilihan bahasanya, atau bisa jadi juga mungkin banyaknya pertanyaan, itu perlu dicermati ulang. Nah, kemudian bentuk pertanyaan di dalam kuesioner itu apa saja? Nah, ada yang tertutup, ada yang terbuka. Apa saja keuntungan kuesioner yang tertutup? Yang pasti pertama, memudahkan responden menjawab ya. Responden tinggal memberikan checklist atau menandai dengan lingkaran dan atau menyilang dan sebagainya. Jadi tidak perlu menuliskan secara terperinci apa yang menjadi jawaban responden. Nah, karena itu juga keuntungan pertanyaan tertutup ini bisa menghemat waktu. Bisa menghemat waktu dalam apa? Yaitu dalam bertanya dan mencatat jawaban. Ini bagi si surveyornya ya, gitu. Kemudian keterampilan yang dibutuhkan tidak terlalu tinggi. Ini maksudnya keterampilan dari si surveyornya ya, ketika ingin menanyakan sesuatu itu gampang sekali karena pilihan-pilihannya sudah ada. Kemudian kemungkinan salah catat itu lebih kecil. Ya, jelas ya. Kemudian lebih mudah dalam entry dan analisis data. Lalu apa kelemahan kuesioner yang bentuk pertanyaannya bersifat tertutup? Pertama, tidak memperoleh jawaban yang detail dan mendalam. Pasti karena dia hanya berbentuk pilihan aja. A, B, C, D misalnya, atau ya tidak seperti itu. Atau setuju, tidak setuju, hanya mencentang atau menceklis
pilihan jawaban yang ada. Kemudian kuesioner yang bersifat tertutup pertanyaannya ini juga kurang mampu menggali ide-ide baru. Ya, barangkali responden itu sebenarnya punya pemikiran terhadap pertanyaan yang ditanyakan. Namun karena sifatnya tertutup, jadi tidak ada kesempatan bagi responden untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya tersebut. Selanjutnya, jawaban yang diberikan oleh si responden itu bisa jadi belum tentu sesuai dengan maksud si respondennya. Misalnya, bagaimana pendapat Anda mengenai PSBB di masa COVID ini? Pilihannya hanya setuju dan tidak setuju saja misalnya. Bisa jadi sebenarnya responden itu ingin menjawab sesuatu beserta alasannya, misalnya di satu sisi setuju karena ini, di satu sisi tidak setuju karena ini. Jadi atau bisa jadi juga ada pilihan yang di luar opsi-opsi yang kita berikan. Nah, kira-kira itulah yang menjadi kelemahan-kelemahan mengenai bentuk pertanyaan yang tertutup di dalam kuesioner. Nah, selanjutnya mengenai bahasa pertanyaan. Hindari pertanyaan double barrel. Apa itu? Yaitu menanyakan dua masalah yang kontradiktif. Misalnya, apakah menurut Anda komputer ini murah dan berkualitas tinggi? Ini murah dan berkualitas tinggi itu sesuatu yang kontradiktif. Kemudian hindari pertanyaan yang mengarahkan responden. Apakah menurut Anda dia memang bersalah? Gitu. Apakah menurut Anda kuliah online itu tidak efektif? Misalnya seperti itu ya, itu pertanyaan yang mengarahkan responden. Jadi sebaiknya dihindari. Nah, kemudian hindari penggunaan istilah ilmiah dan teknis. Ya, kadang-kadang responden itu tidak mengerti dengan istilah yang seperti ini, sehingga maka sesuaikan bahasa kuesioner kita dengan calon responden yang akan menjadi objek penelitian kita. Selanjutnya, hindari meminta responden menghitung. Ya, ini akan memperlama, kemudian menyusahkan. Ya, kita sudah bertanya, kita sudah meminta waktu mereka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita, lalu menyusahkan mereka lagi untuk menghitung. Upayakan kita sudah menyiapkan format sedemikian rupa sehingga tidak perlu ada kemungkinan responden itu menghitung. Selanjutnya mengenai urutan pertanyaan. Pertama, urutan pertanyaan harus logis dan sistematis. Nah, ini agar wawancara yang dilakukan itu menjadi lancar dan kesalahannya rendah. Selanjutnya, keterangan demografi. Jika keterangan demografi ini dijadikan sebagai filter, maka letakkan di awal. Jika tidak, di akhir saja gitu. Ya, paham ya untuk yang ini. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang sensitif sebaiknya letakkan di belakang, jangan di awal-awal. Lalu, bagi kuesioner menurut topik dan dahulukan dari yang spesifik gitu. Selanjutnya, filter dan skipping.